Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses yang sangat panjang lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang subbab evolusi ajaran Kristen. Saya Arif Abdul Hai, dan bersama saya sudah hadir narasumber kita, yakni Bapak Dr. Maulana Rakiman Ramjumaan. Beliau adalah seorang dosen perbandingan agama di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan sangat menarik sekali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi di episode sebelumnya, kita sudah terbebas dari logika-logika, skenario-skenario yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih keempat, yang kemudian saya rasa akan sangat berpengaruh dan menjadi bahan renungan bagi pemirsa ya, yang menonton, pemirsa-pemirsa yang bijak tentunya akan berpikir kembali tentang doktrin Trinitas. Dan kita memasuki evolusi ya ajaran Kristen subbab baru yang sangat menarik. Saya ingin membuka seperti ini Pak. Kita sebelumnya membahas tentang Trinitas yang kemudian itu merupakan sebuah kesepakatan, tidak lahir di zaman Yesus, ya, tidak lahir setelah penyaliban, tetapi penyaliban Yesus oleh ulama-ulama Kristen ya, ataupun pemikir-pemikir Kristen di beberapa abad kemudian telah menjadi sebuah pemantik bahwasanya ternyata Kristen membutuhkan Tuhan-Tuhan yang lain. Sedangkan di zaman Yesus, di dalam Injil kita lihat bahwasanya, ataupun dalam kitab-kitab Yahudi yang Yesus juga merupakan seorang Yahudi, tidak ada kemudian sebuah doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan itu dua ataupun tiga, begitu Pak. Artinya mengatakan bahwa Trinitas lahir di zaman Yesus ataupun lahir setelah penyaliban, itu saya rasa hal yang sangat tidak benar ya, menyalahi sejarah. Penyaliban hanyalah sebagai sebuah pemantik mungkin bagi para ulama Kristen, pemikir-pemikir Kristen, dan juga langkah-langkah politik bagi mereka untuk kemudian mempertahankan doktrin Kristen yang telah diselewengkan, begitu mungkin Bapak. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang ajaran Kristen yang saat ini. Ajaran Kristen yang ada saat ini jika kita bandingkan dengan ajaran-ajaran terdahulu tentu sangat jauh berbeda. Dan kita tahu setelah perkembangan Kristen di Yerusalem, Kristen cukup atau sangat pesat berkembang di daerah Romawi, begitu ya Pak ya. Dan di sana terdapat banyak sekali dongeng-dongeng, mitologi-mitologi yang kemudian mempengaruhi ajaran Kristen, mengubah alur ajaran Kristen yang awalnya ya di masa Yesus adalah sebuah ajaran dengan satu Tuhan, tauhid, kemudian berubah menjadi ajaran ya setelah kewafatan atau beberapa abad setelah kompromi yang begitu panjang, diskusi yang begitu panjang, kemudian berubah menjadi ajaran Trinitas. Pertanyaannya Pak, sederhana saja, seberapa kuat pengaruh dongeng terhadap ajaran asli Yesus, dongeng-dongeng yang ada di tempat di mana Kristen itu berkembang pada awalnya Pak? Iya,
Ini satu pembahasan yang menarik ya, dan Huzur Hadrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih sangat tepat sekali apabila memberi judul bab ini dengan evolusi ajaran Kristen. Karena kalau kita lihat dari arti letter luck-nya, evolusi dan juga nanti revolusi itu memiliki perbedaan-perbedaan dari proses. Nah, kenapa belum menggunakan kata evolusi? Kita sama-sama tahu bahwa evolusi itu adalah sesuatu yang lambat, yang pelan, tapi secara bertahap itu terjadi, berjalan sampai pada titik akhirnya menemukan perubahan, bahkan perubahan yang sangat signifikan. Nah ini kenapa belum menggunakan judul evolusi ajaran Kristen. Artinya di sana ada sesuatu yang berjalan, prosesnya sangat lambat, berabad-abad, sehingga terbentuk ajaran Kristen seperti sekarang yang kita ketahui, kita lihat dan kita fahami ya. Walaupun itu telah melalui perubahan atau penyelewengan yang panjang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita fahami juga mitos. Nah, karena ada ungkapan di balik sosok setiap orang besar itu pasti ada mitos. Nah, mitos ini biasanya dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menunjukkan superioritas atau supremasi atau prestise, untuk menunjukkan juga bahwa inilah yang paling hebat, inilah tokoh sejarah yang paling berpengaruh misalnya. Nah, padahal boleh jadi tidak seperti itu sebenarnya, tapi karena dibungkus dengan mitos-mitos tertentu, sosok itu menjadi hebat, menjadi wah, dan seolah-olah tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, dari dua hal ini, evolusi dan mitos, kita kemudian bisa memahami kenapa ajaran kekristenan sekarang ini yang harusnya berasal asli dari Yesus seperti itu, kemudian secara perlahan mengalami evolusi, berubah ratusan tahun kemudian atau berabad-abad. Ya, kita ingat mulai dari abad pertama sampai abad keempat itu melalui proses yang cukup panjang. Itu adalah masa-masa krusial di mana ajaran-ajaran asli Yesus itu kemudian sedikit demi sedikit berubah, bahkan mengikuti mitos-mitos yang ada di sekitarnya. Karena terjadi pertarungannya, bukan hanya mengenai teologi agama, tetapi juga politik. Apalagi ketika di abad ketiga dan keempat, ketika misalnya Romawi atau Yunani, Helenisme, itu kemudian mempengaruhi ajaran-ajaran asli Yesus. Dan ini sangat menarik, karena apa? Karena dalam sejarah awal kekristenan sendiri, itu nanti kita akan melihat ada istilah yang disebut sebagai Judeo-Christ, artinya Yahudi Kristen. Nah, di masa awal saja murid-murid Yesus masih disebut sebagai Judeo-Christ, artinya Yahudi Kristen. Unsur Yahudinya tetap ada, apalagi unsur Kristusnya sebagai Mesias atau Juru Selamat. Artinya orang Yahudi yang beriman pada Yesus sebagai Mesias, untuk membedakan orang Yahudi yang tidak beriman pada Yesus atau menolak Yesus. Tetapi dalam perkembangan berikutnya itu sudah berubah jauh lagi. Mereka bukan orang Yahudi tetapi percaya pada Yesus sebagai Mesias, bahkan bukan Mesias dalam arti juru selamat, seorang nabi utusan Tuhan. Derajatnya kemudian meningkat lagi, Mesias atau Kristus sebagai Tuhan atau anak Tuhan itu sendiri. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam ajaran Yesus yang dipengaruhi oleh faktor teologi dan juga mitos yang ada pada masa itu dan di kawasan itu ya, kawasan Romawi dan Yunani. Nah, seperti itu. Ya Pak, satu hal yang kemudian terfikirkan oleh saya berkenaan dengan Judeo-Christ tadi, memang pada awalnya ataupun pada hakikatnya kita pun orang Islam harus mengakui
bahwasanya sebagaimana di dalam Al-Quran saja dikatakan bahwa aku tidak diutus melainkan untuk 12 suku Bani Israel, atau untuk Bani Israel lah aku diutus untuk mengabarkan kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad. Ataupun dalam narasi Bible juga dikatakan bahwasanya aku datang bukan untuk mengubah hukum Taurat. Artinya jelas, sangat jelas sekali bahwasanya Yesus bukan orang lain. Yesus adalah orang Yahudi yang berpegang pada satu ajaran, yaitu pada satu Tuhan, pada tauhid. Kemudian pemahaman-pemahaman Yesus, ya, sedikit perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan dari ajaran Yahudi itulah yang kita pahami sebagai Kristen dari sekarang. Tapi tetap saja Yesus tidak pernah melepaskan diri beliau dari ajaran Yahudi. Yang tauhid tadi, begitu Pak. Artinya kalau seandainya kita berbicara sekarang tentang ajaran Yesus yang sekarang jika dibandingkan dengan ajaran yang dulu, maka tadi seperti yang Bapak sampaikan, mitos-mitos lah di sini yang bekerja. Karena setelah abad ketiga, abad keempat, perperangan politik, kemudian untuk menegaskan posisi Kristen sebagai agama negara mungkin, atau menyelamatkan penganut Kristen mungkin, beberapa orang pemimpin atau pemikir Kristen kemudian bernegosiasi, berkompromi dengan, ya seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, dengan penguasa Romawi waktu itu, mungkin bahwasanya memang benar bahwa kami di Kristen juga memiliki 3 Tuhan seperti yang kalian miliki. Begitu mungkin ya Pak ya. Jadi pengaruh dongeng atau mitos itu sepertinya di sini, karena memang kita tahu Romawi dengan 3 Tuhan mereka, ya, Yunani dengan 3 Tuhan mereka, ataupun di banyak tempat 3 Tuhan juga sudah sangat umum begitu. Walaupun itu sudah menyeleweng juga dari paham yang sebenarnya jika kita teliti lebih jauh Pak. Artinya kalau tadi kita berbicara tentang Yesus adalah seorang Yahudi, mungkin bisa dijelaskan Pak, bahwa siapa ya pengikut awal Yesus, atau bagaimana keadaan pengikut awal Yesus kalau kita lihat dari bukti-bukti yang terdapat di literatur Kristen itu sendiri Pak. Baik. Memang kajian ini adalah termasuk dalam kajian sejarah kekristenan pada abad pertama Masehi. Karena kita ketahui bahwa setelah Yesus melakukan pengembaraan dari Palestina ke Kashmir, murid-murid Yesus yang ada di Palestina atau di Yudea itu, mereka kemudian terpecah. Mereka terpecah menjadi 2. Ada murid-murid yang berpegang teguh pada nasab. Nasab itu artinya darah, ya. Bahwa ini karena keluarga Yesus, inilah yang meneruskan, melanjutkan misi Yesus. Ada juga yang mereka diangkat berdasarkan wasiat. Berdasarkan wasiat dari Yesus bahwa engkau adalah misalnya pewarisku. Nah, ini tertuju pada Petrus. Nah, Petrus ini kan yang kemudian kita tahu menjadi khalifah pertama dari Yesus, ya. Orang yang memimpin murid-murid Yesus. Dan Petrus posisinya menurut Yesus ya disebut sebagai Petrus itu karena artinya adalah batu karang atau batu. Dan diwasiatkan kepada Petrus bahwa apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang engkau lepas di dunia ini itu akan terlepas di sorga. Artinya posisi Petrus sebagai murid utama Yesus itu sangat signifikan. Dan nama asli Petrus sebenarnya itu adalah Simon. Petrus itu adalah gelar karena beliau diberi wasiat oleh Yesus sebagai penerus pertama dari Yesus dari segi wasiat. Sedangkan penerus Yesus dari segi nasab, garis darah, itu biasanya adalah Barnabas. Ya, Barnabas. Jadi di masa abad pertama saja itu sudah ada 2 corak kepemimpinan pasca Yesus tidak ada di Palestina, yaitu Petrus dan juga Barnabas. Nah, kemudian dalam perkembangannya kita mengetahui bahwa Petrus ini tinggal atau melakukan dakwahnya di wilayah tertentu, sedangkan Barnabas itu melakukan dakwahnya atau wilayah operasionalnya di kota, di Yerusalem dan sekitarnya. Sedangkan Petrus itu di kampung-kampung atau di Galilea terutama. Nah, tetapi karena di masa itu terjadi penindasan yang sangat hebat, kedua kelompok ini pun kemudian mereka sembunyi-sembunyi. Artinya tidak secara bebas
mendakwahkan keyakinannya pada saat itu ya. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan berikutnya, kita juga tahu bahwa di masa itu juga selain Petrus dan Barnabas muncul sosok-sosok lain yang juga dikenal dalam sejarah. Yang ajaran-ajarannya kalau kita runut ke belakang itu merupakan ajaran asli dari Yesus yang sering beliau khutbahkan, sering beliau ceramahkan kepada para murid yang lain, dan itu tercatat dalam Perjanjian Baru dan juga dalam naskah-naskah Lembah Qumran. Misalnya James the Righteous, artinya Yakub si sadik ya, sang sadik atau Yakub yang benar. Nah, Yakub ini juga merupakan murid Yesus yang terutama, dan ini mewakili kelompok Ebionit. Ebion itu artinya kelompok-kelompok yang miskin. Mereka orang-orang yang biasa, karena kita harus ingat bahwa misi Yesus itu awalnya adalah dan yang terutama untuk kalangan masyarakat biasa. Mereka yang biasanya merasa berdosa, mereka itulah yang diterima oleh Yesus. Karena Yesus menyatakan bahwa seorang dokter itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang sakit. Nah, oleh karena itu kedatangan Yesus ya sangat bermanfaat bagi mereka yang merasa sakit rohani, dan bukan untuk mereka yang merasa kerohaniannya tinggi atau merasa dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini adalah ulama-ulama Yahudi, makanya mereka banyak menentang Yesus karena kami tidak sakit. Nah, sehingga mereka tidak memerlukan ajaran yang dibawa oleh Yesus itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ajaran Yakub ini atau James ini yang kemudian kita juga bisa baca di dalam Perjanjian Baru, ini mirip dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus, dan itu melahirkan kesimpulan bahwa Yakub ini adalah meneruskan ajaran yang dibawa oleh Yesus itu sendiri, terutama misalkan ucapan-ucapan Yesus atau khotbah Yesus di atas bukit ya. Nah, itu misalnya di dalam Injil Matius pasal 5 yang menyinggung tentang orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana. Nah, itulah kelompok kekristenan di mana Yesus berasal ya. Artinya sebenarnya merupakan bagian dari Yahudi yang kemudian sektenya kita kenal sebagai sekte Esen ya. Nah, sekte Esen juga kemudian berkembang menjadi ya seperti tadi, ada yang dikenal sebagai Ebionit, dan juga ada sekte lainnya yaitu Nazarene. Nah, oleh karena itu kalau kita membahas hal ini, kita tidak lepas dari misalkan Lembah Qumran, bagaimana naskah-naskah atau gulungan naskah kuno di Laut Mati itu ternyata sangat terkait dengan kelompok ini ya, kelompok Esen atau kelompoknya Yesus. Nah, ini juga telah dibahas dalam bukunya Eusebius dalam The History of the Church yang ditulis pada abad keempat Masehi di Kaisarea. Dan ini di dalam buku yang ketiga, ketika memaparkan orang-orang Ebionit, Vespasian tu Trajan, Eusebius menyebutkan bahwa mereka ini orang-orang Ebionit adalah orang-orang yang polos, yang sederhana, yang mereka mengenal Yesus itu sebagai sosok yang sederhana juga, sebagai manusia, utusan Tuhan, sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau mitos-mitos lain yang beredar pada masa itu. Sehingga Eusebius kemudian mencemooh ajaran-ajaran kelompok Ebion ini, bahwa wah, ini sangat polos sekali, sangat sederhana sekali, menggambarkan sosok Yesus itu berbeda dengan kelompok lain pada masa itu di abad keempat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bagian dari Trinitas, istilahnya dibangkitkan dari kematian dan lain-lain. Nah, artinya kelompok-kelompok yang sederhana ini itulah sebenarnya yang merupakan murid-murid atau penerus asli dari Yesus, atau mereka melanjutkan ajaran Yesus. Nah, di sini juga ketika membahas mengenai Yakub atau James, Eisenman dan Weiss
dalam The Dead Sea Scrolls Uncover yang diterbitkan tahun 1992 mengatakan bahwa James, yaitu Yakub tadi, itu merupakan pemimpin gereja Yerusalem pada pertengahan abad pertama atau sekitar tahun 40 sampai 60 Masehi. Nah, cabang ini dulunya disebut agama Kristen Yahudi di Palestina. Artinya seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah Judeo-Christ, ya, Yahudi Kristen. Nah, dari situlah munculnya, dan kelompok Ebion ini tumbuh dari sana. Nah, kemudian ini juga mengikuti orang-orang miskin yang disebutkan dalam kitab Galatia dan kitab Yakub dengan sebutan yang disinggung dalam khotbah di atas bukit, ya, atau Sermon on the Mount, maupun dalam Dead Sea Scrolls tadi sudah saya sampaikan. Dan ini adalah kemudian dianggap sebagai kelompok yang aneh, yang nyeleneh, padahal mereka ini adalah melanjutkan ajaran-ajaran dari Yesus. Artinya apa? Ketika ajaran Yesus yang asli tumbuh, berkembang, kemudian berhadapan dengan kelompok yang mengaku meneruskan ajaran Yesus, tapi sudah bercampur dengan mitos-mitos, sudah dipengaruhi oleh mitos Yunani, mitos Romawi, dan sebagainya, terutama ketika masa Helenisme, itu yang menyebabkan penerus asli dari ajaran Yesus dianggap aneh, dan itu kemudian dicemooh bahwa ya derajat mereka lebih rendah, ya. Nah, kemudian terkait dengan falsafah kelompok Nazarene misalnya, karena di sini dikatakan bahwa sumber ajaran-ajaran asli kelompok Ebion atau Gnostik bahkan masuk di dalamnya, karena kita tahu bahwa ajaran Gnostik yang ada sekarang ini kan dianggap sebagai sesuatu ajaran yang aneh dan menyimpang, padahal Gnostik itu adalah satu ajaran dari asal katanya sendiri. Geno dalam bahasa Arab itu zon, artinya mengetahui. Mereka memahami dengan baik, tapi dianggap sebagai Gnostik, artinya hanya mengandalkan pada logika. Nah, kelompok Nazarene ini adalah kelompok yang terkait dengan esen sebenarnya. Baik, saya kira itu dulu sebagai gambarannya murid-murid Yesus yang awal. Artinya sampai 40 atau 60 Masehi, Betul. ada rentang waktu itu, dan sejarah membuktikan, ilmuwan Kristen juga mengakui dalam beberapa buku, Gulungan Lembah Qumran, juga ada buku-buku berkenaan dengan Dead Sea Scroll. Saya rasa bahwasanya setelah abad keempat orang-orang berbicara tentang Yesus yang lain, kalau bisa dikatakan seperti itu, ya Pak, ya. Karena di awal saja, selama Petrus tadi disampaikan, yang kemudian harus berjibaku bertabligh menyampaikan ajaran Yesus di bawah penindasan, kemudian diteruskan mungkin oleh tadi James, ya, oleh Yakub tadi, bahwasanya artinya sampai rentang masa itu kita bisa berbangga, kita bisa mengatakan bahwa ajaran Yesus terpelihara sampai saat itu, bahwa mereka masih menganggap Yesus sebagai nabi, tentunya sebagai Mesias, sebagai Masih, begitu, ya Pak, dan juga bukan sebagai sosok Tuhan. Kemudian orang-orang tidak bertanggung jawab kemudian datang menjadikan agama sebagai kompromi politik, mengubah ajaran agama itu sehingga menafikan wujud Yesus sebagai nabi, malah memberikan tuduhan terbesar sampai sekarang yang kemudian mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, bahwasanya mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Jadi seakan-akan saya ingin mengatakan bahwa Yesus yang dibicarakan Kristen saat ini bukanlah Yesus yang ada dalam Injil dan Bible yang mereka baca atau mereka imani, begitu, ya Pak, ya. Ini adalah episode 3 dan ini ya akhir dari perjumpaan kita, Pak. Kita sudahi dulu, mungkin pada pembahasan berikutnya kita akan membahas satu hal yang menarik. Apakah pada rentang waktu ini ada sosok lain yang kemudian mengubah ya ajaran Kristen itu sehingga berubah haluan, benar-benar berubah haluan, apakah dalam rentang masa ini ataupun dalam waktu-waktu ini, dan bagaimana kondisi politik saat itu. Kita akan membahas itu pada episode berikutnya, Pak. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa dengan tetap semangat mengikuti apa-apa yang kita sampaikan dan kita bahas di sini, Pak. Jazakumullah atas pembahasannya, Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab evolusi ajaran Kristen.
Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik dari MTA yang lainnya, terutama khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Allah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA Indonesia tentunya. Jazakumullah atas perhatian Anda, dan juga kami mengucapkan jazakumullah atas kebersamaan Anda. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.